Pernah nggak kamu berdiri di depan rak toko, lihat barang yang sama, merek sama, isi sama, tapi harganya beda jauh? Satu toko jual 12.000, toko sebelahnya 9.500. Dan anehnya, toko yang lebih murah itu selalu rame, sementara yang sedikit lebih mahal pelan-pelan sepi lalu tutup. Pertanyaannya kelihatan sederhana, tapi dampaknya brutal. Kenapa toko sebelah bisa murah banget dan kenapa yang lain justru tumbang? Kebanyakan orang langsung menuduh pasti curang, modalnya gede, atau dia banting harga, nggak mikirin untung. Tapi kalau jawabannya sesimpel itu, harusnya semua orang bisa ikut murah dan tetap hidup. Faktanya, justru yang ikut-ikutan banting harga paling cepat gulung tikar. Disinilah perang harga jadi jebakan paling mematikan, terutama buat pemula. Kelihatannya cuma soal angka, padahal ini soal strategi, struktur biaya, dan cara berpikir. Banyak pelaku usaha kecil ngerasa sudah kerja keras, buka toko tiap hari, jualan jujur, tapi ujungnya capek sendiri dan heran kenapa nggak pernah bisa menang. Yang lebih parah, perang harga sering bikin orang salah menyimpulkan masalah. Produk disalahkan, lokasi disalahkan, bahkan diri sendiri dianggap nggak berbakat bisnis. Padahal masalah utamanya bukan di situ. Masalahnya ada di cara main yang keliru, dan ini jarang banget dibahas secara jujur. Harga murah bisa jadi senjata, tapi di saat yang sama juga bisa jadi racun yang pelan-pelan bunuh usaha kamu tanpa terasa. Video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat bongkar realita yang sering ditutupin. Kenapa ada toko yang kelihatannya rugi tapi bertahan lama? Kenapa ada yang ramai tapi sebenarnya rapuh? Dan kenapa orang yang cuma ikut harga pasar sering jadi korban pertama? Kalau kamu pernah mikir, gue harus nurunin harga biar laku, atau kenapa pelanggan selalu lari ke yang lebih murah? Tahan dulu, karena jawabannya bukan sekedar turunin angka. Ada satu fakta penting di balik perang harga ini, dan begitu kamu paham, cara kamu ngelihat bisnis kecil bakal berubah total. Bayangin kamu baru buka usaha kecil-kecilan, modal pas-pasan, hitungannya ketat, tiap hari buka toko dengan harapan ada pemasukan. Di awal masih optimis sampai suatu hari kamu sadar satu hal, toko sebelah jual barang yang sama tapi harganya selalu lebih murah. Awalnya cuma selisih 1.000, kamu tahan. Minggu berikutnya selisih makin jauh, pelanggan mulai bandingin, nanya, bahkan terang-terangan bilang, di sebelah lebih murah. Di titik itu kamu mulai goyah. Situasi ini nyata dan sangat umum, terutama di pasar tradisional, UMKM, sampai online shop. Banyak pemula akhirnya mengambil keputusan refleks, nurunin harga. Bukan karena mau, tapi karena takut ditinggal. Masalahnya keputusan ini sering diambil tanpa benar-benar paham posisi sendiri. Toko kecil dan toko besar kelihatannya main di lapangan yang sama. Padahal kenyataannya, struktur mereka beda jauh. Yang satu hidup dari margin tipis tapi volume besar, yang lain bergantung pada margin buat nutup biaya harian. Murah itu bukan strategi, murah itu hasil dari sistem yang sudah siap. Tapi pemula sering kebalik, menjadikan harga murah sebagai senjata utama tanpa fondasi. Akhirnya apa? Penjualan naik sedikit, tapi nafas makin pendek. Setiap transaksi terasa capek, karena untungnya hampir nggak ada, tapi resiko tetap sama. Di titik ini banyak orang mulai mikir, berarti bisnis gue salah dari awal. Padahal belum tentu, bisa jadi yang salah bukan produknya, bukan pasarnya, tapi cara membaca permainan. Perang harga bikin ilusi seolah semua orang punya peluang yang sama, padahal realitanya tidak adil dari awal. Yang punya skala, jaringan, dan modal besar bisa bertahan di harga rendah. Yang baru masuk, kalau ikut-ikutan justru masuk ke medan perang yang bukan kelasnya. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke masalahnya. Kenapa perang harga ini begitu mematikan? Karena banyak orang cuma lihat harga di depan, tapi nggak pernah bongkar mesin di belakangnya. Toko yang bisa jual murah biasanya punya 3 hal, volume besar, perputaran cepat, dan kontrol biaya yang ketat. Mereka nggak hidup dari satu transaksi, tapi dari ribuan transaksi kecil yang berulang. Margin tipis buat mereka nggak masalah, karena sistemnya memang dirancang untuk itu. Sementara pemula, kebalikannya, modal terbatas, stok sedikit, biaya tetap jalan tiap hari. Ketika harga diturunin, margin langsung tergerus, tapi biaya nggak ikut turun. Sewa tetap, listrik tetap, waktu dan tenaga tetap. Disinilah logika mulai timpang. Secara kasat mata toko terlihat rame, tapi secara finansial pelan-pelan bocor.
uang muter, tapi nggak pernah numpuk. Yang bikin makin berbahaya, perang harga sering kasih rasa palsu bahwa bisnis sedang berkembang. Penjualan naik, transaksi lebih sering, tapi keuntungan nggak pernah cukup untuk naik level. Banyak orang kejebak di fase sibuk tapi miskin. Kerja dari pagi sampai malam, tapi setiap akhir bulan rasanya tetap sama, nol. Ini titik di mana banyak usaha kecil burnout sebelum sempat tumbuh. Coba berhenti sebentar dan mikir, kalau perang harga benar-benar solusi, kenapa yang bertahan cuma segelintir pemain, sementara sisanya hilang? Jawabannya karena ini bukan lomba siapa paling niat, tapi siapa paling siap. Yang siap secara sistem bisa bertahan lama, yang cuma nekat biasanya habis lebih cepat. Kalau kamu hari ini jualan, lalu keuntungan per produk cuma cukup untuk bertahan hari ini, tanpa ada ruang untuk berkembang, itu sinyal bahaya. Bukan berarti usahamu jelek, tapi berarti kamu lagi main di permainan yang salah. Perang harga bukan cuma soal murah, tapi soal siapa yang sanggup berdarah lebih lama. Dan percaya atau tidak, pemula hampir selalu kalah di permainan ini. Banyak toko yang kelihatannya menang perang harga, padahal sebenarnya tidak sedang mencari untung dari produk yang kamu lihat. Barang murah itu cuma umpan. Mereka sengaja turunin harga sampai hampir nol margin, bahkan rugi. Bukan karena bodoh, tapi karena tahu satu hal. Pelanggan yang sudah masuk, besar kemungkinan beli barang lain yang marginnya jauh lebih besar. Jadi yang kamu lihat murah, tapi yang kamu nggak lihat justru sumber keuntungannya. Kamu datang ke warung karena kopi sasetnya murah, tapi pulang bawa gorengan, rokok, dan minuman lain. Kopinya cuma pancingan. Pemula sering salah paham, mengira semua barang harus murah supaya laku. Padahal pemain lama cuma ngorbanin satu item buat nguasain arus pelanggan. Disinilah banyak usaha kecil salah langkah. Mereka nurunin harga di semua lini, tanpa punya produk penopang, tanpa punya strategi lanjutan. Akhirnya apa? Mereka berperang secara frontal, tanpa tameng. Sementara lawannya pakai strategi berlapis. Inilah momen sadar yang pahit. Kamu nggak kalah karena malas, tapi karena nggak diajarin cara mainnya. Perang harga bukan soal siapa paling murah, tapi siapa paling paham kenapa dia harus murah. Dan kalau alasan itu nggak kamu punya, harga murah cuma jadi jalan pintas menuju kelelahan dan kegagalan. Dari semua pembahasan tadi, ada satu prinsip utama yang harus kamu pegang. Yang bikin orang jatuh bukan karena hasil kecil, tapi karena pola main yang salah dan diulang terus-menerus. Perang harga itu kelihatannya soal bisnis, tapi sebenarnya ini soal pola pikir. Banyak orang terjebak di logika yang penting jalan dulu, yang penting ada pemasukan. Tanpa sadar, mereka sedang membangun kebiasaan yang bikin mereka stagnan selamanya. Di titik ini, polanya mirip banget sama yang kita bahas di video sebelumnya tentang 2 juta bukan gaji kecil. Masalahnya bukan di angkanya, tapi di ritual sehari-hari yang kelihatannya wajar. Padahal pelan-pelan mengunci kita di tempat yang sama. Dalam bisnis, perang harga itu ritualnya. Setiap hari nurunin harga sedikit, ngorbanin margin sedikit demi bertahan hari ini. Besok diulang, minggu depan diulang, sampai akhirnya sadar, usaha udah jalan lama tapi posisinya nggak naik-naik. Harga murah jadi candu sama kayak gaji pas-pasan yang habis tiap bulan tanpa sisa. Bukan karena nggak mau berkembang, tapi karena sistemnya nggak ngasih ruang buat naik level. Pemula sering fokus ke asal laku, padahal yang lebih penting adalah asal tumbuh. Kalau dari awal struktur bisnis kamu cuma sanggup bertahan, bukan berkembang, maka cepat atau lambat kamu akan mentok. Prinsip intinya jelas, jangan ukur kemenangan dari keramaian, tapi dari kapasitas untuk naik kelas. Sama seperti hidup, bisnis juga butuh ruang bernafas. Kalau semua energi habis buat hari ini, kamu nggak pernah punya amunisi buat besok. Dan inilah kenapa banyak usaha kecil mati, bukan karena salah produk, tapi karena terjebak di permainan yang nggak pernah mereka rancang sendiri. Kalau kamu ngerasa pola ini familiar, besar kemungkinan kamu juga sedang terjebak di pola yang sama, cuma beda konteks. Dan disitulah kedua pembahasan ini sebenarnya saling nyambung. Sekarang pertanyaan terpentingnya, kalau perang harga itu jebakan, lalu harus gimana? Jawabannya bukan berhenti jualan, dan jelas bukan ikut banting harga tanpa arah. Solusinya adalah berhenti bertarung di area yang bukan kekuatan kamu. Pemula nggak harus menang di harga, tapi harus menang di posisi. Artinya kamu perlu tahu peran toko kamu mau jadi apa, bukan sekedar ikut arus pasar. Insight pertama, pisahkan produk pancing dan produk penyelamat. Kalau memang harus murah, pilih 1 atau 2 item yang dijadikan alat tarik pelanggan, bukan semua barang. Sisanya harus punya margin sehat. Ini bukan soal serakah, tapi soal bertahan.
Tanpa margin, usaha cuma jadi aktivitas, bukan alat naik kelas. Pemain besar bisa rugi di satu titik karena mereka punya penyangga. Pemula harus lebih disiplin. Insight kedua, bangun alasan orang beli ke kamu selain harga. Bisa dari pelayanan, kecepatan, kejelasan informasi, atau kenyamanan. Hal-hal kecil tapi konsisten ini sering diremehkan, padahal justru jadi pembeda saat harga nggak lagi bisa diturunin. Orang nggak selalu cari yang paling murah, mereka cari yang paling nggak ribet. Insight ketiga yang paling krusial, pahami arus uang bukan cuma arus barang. Banyak usaha kelihatan hidup, tapi sebenarnya berdarah di dalam. Kalau tiap transaksi nggak ninggalin sisa buat berkembang, berarti ada yang salah. Bisnis sehat itu bukan yang paling rame, tapi yang punya ruang buat nafas, belajar, dan naik level. Solusi akhirnya sederhana tapi berat dijalanin. Mainkan permainan yang kamu mengerti. Jangan lawan pemain besar di senjata mereka. Cari ceruk, atur ritme, dan bangun sistem pelan-pelan. Lebih baik tumbuh lambat tapi stabil daripada cepat tapi rapuh. Perang harga cuma terlihat menarik di awal, tapi yang bertahan lama selalu mereka yang tahu kapan harus murah dan kapan harus tegas menjaga nilai. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa usaha kamu capek tapi nggak kemana-mana, mungkin masalahnya bukan di produk, bukan juga di niat, tapi di medan perang yang kamu pilih. Perang harga kelihatan menjanjikan, tapi seringkali itu cuma ilusi yang bikin kita sibuk tanpa pernah benar-benar naik kelas. Bisnis seharusnya jadi alat buat tumbuh, bukan cuma bertahan. Ingat, toko yang bertahan lama bukan yang paling murah, tapi yang paling paham posisinya. Dan seperti hidup, bisnis juga butuh ruang buat berkembang. Kalau pembahasan ini kena di kamu, tulis di kolom komentar pengalaman kamu soal perang harga atau tekanan nurunin harga. Jangan lupa like kalau ngerasa relate, subscribe biar nggak ketinggalan bahasan penting berikutnya, dan share ke teman yang lagi berjuang bangun usaha. Karena mungkin yang mereka butuhin bukan modal tambahan, tapi cara main yang lebih tepat.